Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya kembali. Ini tugas terakhir. Mohon maaf tadi ada sedikit terkendala dalam laptop. Langsung saja saya mulai. Di sini ada bab 12 dan bab 13. Jurnalnya itu sistem informasi radiologi dan sistem informasi radiologi perkembangan terbaru dalam sistem informasi kesehatan. Untuk bab 12 ini ada latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi dalam radiologi, yaitu kemajuan teknologi dalam bidang radiologi telah meningkatkan kemampuan diagnostik dan pengobatan. Yang kedua, kebutuhan sistem informasi yang efektif, yaitu dengan meningkatnya volume data pencitraan, diperlukan sistem yang dapat mengelola, menyimpan, dan mengakses informasi dengan cepat dan akurat. Dan yang ketiga, integrasi dengan sistem lain. RIS atau RIS tidak berfungsi secara otonom, melainkan harus terintegrasi dengan sistem-sistem lain seperti PACS atau Victuris atau Victor Archiving and Communication System dan HIS Hospital Information System untuk meningkatkan efisiensi operasional. Untuk definisinya, yang pertama sistem informasi radiologi atau RIS. RIS adalah sistem yang dirancang untuk mendukung alur kerja operasional dan analisis bisnis dalam Departemen Radiologi, termasuk penyimpanan data pasien dan laporan. Yang kedua itu ada PACS atau Picture Archiving and Communication System. Sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola gambar medis secara digital, memungkinkan akses dan distribusi gambar secara efisien. Dan yang ketiga ada HIS, Hospital Information System. Sistem informasi yang mengelola data dan informasi di rumah sakit termasuk data pasien, administrasi, dan penagihan. Untuk tujuannya, yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu memastikan pengelolaan data pasien dan laporan radiologi dilakukan secara efisien dan terintegrasi. Dan yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan klinis, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung keputusan klinis oleh dokter radiologi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu memfasilitasi akses cepat terhadap informasi yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pasien dan hasil diagnosis. Untuk manfaatnya, yang pertama itu bagi Departemen Radiologi, meningkatkan alur kerja dan produktivitas melalui pengelolaan data yang lebih baik. Yaitu yang kedua itu bagi dokter radiologi, yaitu mempermudah akses ke informasi klinis yang diperlukan untuk interpretasi hasil pencitraan. Dan yang ketiga itu bagi pasien, yaitu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam diagnosis dan perawatan serta mengurangi waktu tunggu untuk hasil puskesmas. Untuk pembahasannya, penggunaan utama RIS yaitu menjelaskan fungsi-fungsi utama RIS seperti pendaftaran pasien, penjadwalan pemeriksaan, dan pengelolaan laporan. Yang kedua, integrasi dengan PACS dan HIS. Diskusi mengenai pentingnya integrasi RIS dengan PACS dan HIS untuk memastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam implementasi, yaitu identifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan RIS seperti masalah interoperabilitas dan kebutuhan pelatihan staf, dan masa depan sistem informasi radiologi. Prediksi mengenai perkembangan teknologi dan inovasi yang dapat mempengaruhi sistem informasi radiologi ini di masa depan termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI dan analitik data. Selanjutnya itu ada
bab 13, latar belakangnya yang pertama itu transformasi digital dalam kesehatan, yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara layanan kesehatan disampaikan dan dikelola. Yang kedua, kebutuhan untuk interoperabilitas. Dengan banyaknya sistem yang digunakan di berbagai institusi kesehatan, kebutuhan akan interoperabilitas menjadi semakin penting untuk memastikan pertukaran data yang lancar. Dan yang ketiga, tantangan dalam implementasi. Meskipun ada banyak kemajuan, tantangan seperti keamanan data, privasi pasien, dan biaya implementasi masih menjadi hambatan dalam adopsi sistem informasi kesehatan yang lebih baik. Untuk definisinya, sistem informasi kesehatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi kesehatan pasien dan layanan kesehatan termasuk data klinis, administrasi, dan keuangan. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu memastikan bahwa informasi kesehatan dapat diakses dan digunakan oleh semua penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan hasil klinis. Dan yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, yaitu dengan cara memberikan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung keputusan klinis dan manajerial. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi kesehatan. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi penyedia layanan kesehatan, yaitu dengan memudahkan akses informasi pasien yang komprehensif dan akurat, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Untuk bagi pasien, meningkatkan pengalaman pasien melalui pelayanan yang lebih cepat dan terintegrasi, serta akses yang lebih baik terhadap informasi kesehatan mereka. Dan yang terakhir, bagi sistem kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan kolaborasi antar lembaga kesehatan dan mendukung program kesehatan nasional melalui pertukaran data yang lebih baik. Untuk pembahasannya, yaitu yang pertama itu perkembangan terbaru dalam teknologi kesehatan, diskusi mengenai inovasi terbaru dalam sistem informasi kesehatan, seperti pengguna kecerdasan buatan AI, telemedicine, dan aplikasi mobile untuk kesehatan. Untuk studi kasusnya, contoh penerapan sistem informasi kesehatan yang berhasil di berbagai negara atau institusi kesehatan, serta dampaknya terhadap pelayanan kesehatan. Itu yang kedua, tantangan dan solusi, identifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi kesehatan dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Masa depan sistem informasi radiologi, prediksi mengenai perkembangan teknologi dan kebijakan yang dapat mendukung sistem informasi kesehatan di masa depan, termasuk tren dalam big data dan analitik kesehatan. Mungkin pada materi bab ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.